Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini saya akan membahas rahasia di balik surat Al-Fatihah beserta fadilahnya. Kitab suci Al-Quran terdiri atas ratusan surat dan ribuan ayat yang terdapat di dalamnya. Surah Al-Fatihah merupakan pembuka dari semua ayat yang ada di Al-Quran. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini termasuk golongan surat Makkiyah lantaran turun di Mekah. Selain pembuka surat, Al-Fatihah juga merupakan rangkuman dari seluruh isi Al-Quran. Menurut Syekh Abdul Somad Al-Falim bin rahimahumullah dalam kitabnya Sairus Salikin menuliskan seluruh Al-Quran yang terhimpun yang jumlahnya 6.666 ayat terhimpun pada 30 juz. Dalam 30 juz terhimpunlah dalam 114 surah, dan dari 114 surah yang terhimpun pada Al-Quran semuanya terkumpul pada satu surah, yaitu surat Al-Fatihah. Menurut guru kita Al-Ustadz Adi Hidayat, jika kita benar dan paham serta bisa mengamalkannya surat Al-Fatihah, maka segala kebaikan baik di dunia maupun akhirat akan menghampiri kita. Jika dilanda suatu penyakit dan ingin sembuh secara cepat, maka di dalam surat Al-Fatihah ada obatnya. Makanya disebut Asyifa, karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat penyembuhan. Alkisah, dulu ada kepala suku di Arab tersengat kalajengking, dan menurut medis gak ada obatnya, semua angkat tangan. Kemudian ada segerombolan sahabat. Mereka ditanya, apakah ada yang bisa menyembuhkan orang ini? Kemudian ada salah satu sahabat yang bersedia. Beliau berkata, saya akan sembuhkan penyakitnya jika Allah berkehendak. Maka tak lama kemudian sembuhlah penyakit si kepala suku ini atas izin Allah dengan satu kali dibacakannya surat Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua kebaikan dari Al-Fatihah, rasakan dalam hati bahwa Allah sedang menguasai kita, belajar berinteraksi dengan Allah. Adapun keistimewaan lain dari surat Al-Fatihah ini antara lain sebagai berikut. Surat Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai wasilah atau perantara jika kau punya hajat tertentu. Jika Al-Fatihah dibaca 11 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air dan diminum serta dibuat mandi, maka hal itu bisa melepaskan rasa sakit di dalam diri kita. Jika ada orang yang mengidap penyakit keterbelakangan mental, lalu dibacakanlah Al-Fatihah sebanyak 33 kali dan diusapkannya di kepalanya setiap pagi dan sekali sebelum tidur, maka penyakit itu bisa sembuh dengan seizin Allah. Apabila dibaca sebanyak 41 kali selesai sholat fardu, kemudian berdoa sesuai hajat yang diinginkan, maka Allah akan menyegerakan mengabulkannya. Jika dibaca sebanyak 70 kali dan diusapkan ke atas kepala bayi pada malam hari atau setiap saat, insya Allah bayi tersebut tidak akan rewel lagi. Kali ini saya akan membicarakan kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah, amalan dahsyat pelancar rezeki. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di-PHK dari pekerjaannya. Pak Gonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu, dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar, yaitu pemilik kontrakan, harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Gonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Gonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil, segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Gonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota.
Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Gonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Gonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Gonim dan istrinya, salat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Gonim berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4 dini hari, dilihatnya si ulung yang bernama Rapi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rapi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Rapi berdoa, Pak Gonim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil mengadahkan tangan ke atas. Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi berkata pada ibunya, "Bu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz, kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Raffi baru ingat tadi malam." Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja, Nak," jawab sang ibu. Tak disangka, selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Gonim berdering. Ternyata Pak Mugeni, mantan bosnya di kantor, menelepon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gonim yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Gonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Rapi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan, Nak. Alhamdulillah. Hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Gonim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Gonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib. Sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Masya Allah. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah Pak Gonim ini ya. Semoga kalian yang sekarang sedang mendapatkan masalah atau mempunyai hajat yang belum tercapai, tak ada salahnya kalian mencoba dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.